Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 509 Formasi Keterikatan Garis Keturunan Kerajaan. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu kaisar dinasti, atau para pakar dinasti, mereka bersukacita tak terkira dan gembira tiada henti. Sebab, mereka tidak pernah menyangka ketika semua kekuatan yang mengikuti mereka selama bertahun-tahun, semuanya memilih pergi, Chu Feng akan membawa begitu banyak ahli untuk mendukung mereka. Pepatah mengatakan dengan tepat perasaan yang sebenarnya terlihat saat bencana melanda. Meskipun pasukan yang dibawa Chu Feng benar-benar tidak memiliki cara untuk melawan pasukan dari 3 dinasti besar, itu berbicara dalam hatinya. Tindakan Chu Feng tidak diragukan lagi seperti mengirim batu bara di musim dingin, memberikan dinasti Jiang dorongan yang sangat besar. Aku tidak menyangka bahwa saat dinasti Jiangku berada di ambang hidup dan mati, anak ini malah datang menolong kita sambil mengabaikan nyawanya sendiri. Tidak heran Yini dan Wuxiang, begitu juga ayah, memiliki kesan yang baik terhadap anak ini. Sepertinya dia benar-benar orang yang peduli dengan perasaan dan persahabatan. Melihat Chu Feng dan yang lainnya, wajah kaisar juga dipenuhi dengan kelegaan. Kesannya yang sudah cukup baik terhadap Chu Feng segera menjadi jauh lebih baik. Pada saat mereka mengetahui bahwa Chu Feng dan yang lainnya yang datang sebagai bala bantuan, dinasti Jiang menutup formasi roh yang mencapai langit, membuka gerbang kota, dan menyambut Chu Feng dan yang lainnya masuk. Sahabatku Chu Feng, kamu memang memiliki persahabatan dan kebenaran. Di saat seperti ini, satu-satunya yang bersedia mendukung dinasti Jiangku adalah sekolah Azure Dragonmu. Jiang Henyuan menatap Chu Feng, dan berkata sambil tersenyum. Ah, saudara Henyuan, tidak mungkin seperti itu. Bukankah aku, Qi Fengyang, mewakili istana Pangeran Qilin dan datang ke sini? Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Dia tidak lain adalah Qi Fengyang. Haha, saudara Fengyang, aku tahu kau akan datang. Melihat Qi Fengyang, senyum di wajah Jiang Henyuan menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun, tidak peduli apakah itu kultivasi atau status, dia dan Qi Fengyang tidak setara, mereka berdua sangat akur, dan hubungan mereka tidak berbeda dengan saudara laki-laki sama sekali. Benar sekali. Kakak keduaku benar. Aku yakin karena mereka sama seperti kita, mengingat dinasti Jiang tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan, setidaknya orang-orang dari World Spirit Guild pasti akan datang. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara kedua yang dia bicarakan adalah Qi Fengyang. Saat itu, Chu Feng dan Qi Fengyang menjadi saudara angkat. Jadi, Qi Fengyang menjadi kakak laki-laki Chu Feng. Namun setelah Raja Monyet yang mengerikan muncul, senioritas di antara mereka bertiga berubah. Raja Monyet yang mengerikan adalah kakak laki-laki, Qi Fengyang menjadi saudara kedua, dan karena Chu Feng memiliki senioritas terkecil, dia adalah saudara ketiga. Saat mereka berbicara, seorang ahli dinasti dengan cepat terbang mendekat, menghampiri kaisar, memberi hormat, dan melapor, "Tuanku, laporkan kedatanganmu." Semua ahli alam surga dari World Spirit Guild, dengan Gu Tianchen memimpin, telah memasuki perbatasan dinastiku. Saat ini, mereka sedang bergegas menuju markas besar dinasti Jiang. Haha, kata-kata Chu Feng benar-benar akurat. Aku tahu bahwa serikat roh dunia ini akan berbeda dari klan Jie. Pada saat bencana dinasti Jiangku, mereka pasti akan datang dan membantu. Kerja sama dinasti Jiangku dengan mereka selama bertahun-tahun ini memang tidak sia-sia. Setelah mendengar berita itu, orang-orang dari dinasti Jiang bahkan sangat gembira. Mengesampingkan fakta bahwa kedatangan bala bantuan pada saat seperti ini akan memberi mereka cukup banyak kekuatan tempur, niat murni itu membuat moral mereka meningkat. Tuanku. Tiba-tiba, terdengar teriakan lain. Kali ini, teriakan itu berasal dari seorang lelaki tua. Mirip dengan itu, dia adalah seorang ahli alam surga. Sambil berteriak memanggil kaisar, dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mungkinkah ada kekuatan lain yang datang membantu dinasti Jiang? Melihat orang itu, orang-orang di tempat kejadian tersenyum lebar, dan bahkan mengira ada kabar baik lainnya. Tunggu. Namun ketika mereka melihat wajah orang tua itu, hati mereka menjadi takut karena wajah orang tua itu tidak menunjukkan kegembiraan. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Ada apa? Apa yang terjadi? Kaisar dinasti Jiang bergegas maju untuk bertanya. Pangeran, dia tidak sanggup menahan kekuatan formasi keterikatan garis darah kerajaan dan sekarang, dia tidak sadarkan diri. Tuanku, cepat pergi dan temui dia. Tetua itu berkata dengan khawatir. Apa? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang di dinasti Jiang berubah drastis. Terutama sang kaisar. Wajahnya yang awalnya gembira langsung berubah pucat pasi. Dia melompat, dan terbang menuju zona inti dinasti. Pada saat yang sama, ahli lain dari dinasti Jiang mengikuti satu demi satu. Melihat itu, setelah Chu Feng dan yang lainnya saling memandang, mereka juga mengikuti. Dan karena saat ini, Chu Feng dan yang lainnya mempunyai hubungan bala bantuan dengan dinasti Jiang, tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka ketika mereka mengikuti kaisar dan yang lainnya.
Di jalan, mereka berjalan melewati lapisan-lapisan penghalang, dan akhirnya, mereka memasuki istana bawah tanah yang mewah. Lebih tepatnya, itu bukanlah istana bawah tanah, melainkan formasi bawah tanah yang sangat besar. Itu karena seluruh istana penuh dengan simbol dan pola. Jelas, itu adalah formasi yang lengkap. Pada saat itu, sekelompok besar orang berkumpul di suatu tempat. Di antara kelompok orang itu, Chu Feng melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Jiang Yini. Saat ini, wajah Jiang Yini penuh dengan kegugupan saat dia melihat ke tengah kelompok itu. Kaisar telah datang. Setelah seseorang berteriak keras, kerumunan segera bubar. Baru pada saat itulah Chu Feng menemukan bahwa orang di tengah kerumunan itu sebenarnya adalah Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang saat ini tergeletak di tanah. Wajahnya pucat pasi, darah mengalir keluar dari 7 lubang wajahnya, dan dia dalam keadaan koma. Seorang tetua dengan kultivasi di alam surga tingkat 7 saat ini sedang merawat Jiang Wuxiang. Wuxiang. Melihat putranya sendiri dalam keadaan seperti itu, sang kaisar bahkan lebih cemas. Dengan cepat, dia menghampiri Jiang Wuxiang dan secara pribadi mendiagnosis luka-luka Jiang Wuxiang. Dan setelah selesai memeriksa luka-luka Jiang Wuxiang, wajah kaisar yang tegang akhirnya rileks. Setelah secara pribadi membersihkan jejak darah di wajah Jiang Wuxiang, dia berdiri dan berkata bahwa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ayah, bagaimana kabar adikku? Dia baik-baik saja, kan? Melihat itu, Jiang Yini buru-buru bertanya dengan saksama. Jangan khawatir. Tidak ada yang serius. Dia hanya mengalami luka dalam yang ringan. Jawab sang kaisar. Ah, anak Wuxiang ini terlalu keras kepala. Sebelumnya, saat dia memasuki formasi keterikatan garis darah kerajaan, aku merasa ada yang salah dengannya dan ingin dia mundur, tetapi dia tidak mendengarkan. Untungnya, tetua itu memasang formasi pengiriman di tubuhnya, dan melihat dia tidak bisa bertahan, dia mengirimnya keluar. Atau kalau tidak, gelombang-gelombang menyebutkan hal itu, wajah Jiang Yini dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketakutan. Putri, biarkan saja seperti itu. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Dia juga memikirkan dinasti Jiang kita. Lagi pula, saat ini, satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan dinasti kita adalah formasi keterikatan garis darah kerajaan ini. Kata sesepuh di alam surga tingkat ke-7. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika bahkan kepadatan garis keturunan Pangeran Wuxiang tidak dapat menahan tekanan formasi keterikatan garis keturunan kerajaan ini, itu juga berarti bahwa di dalam dinasti Jiang saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh kekuatan formasi keterikatan garis keturunan kerajaan. Bukankah itu berarti kita hanya menunggu untuk mati? Seorang ahli dinasti berkata. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa terus berlarut-larut. Tuanku, aku mohon padamu, segera kirim putri-putri dan pangeran-pangeran keluar dari dinasti ini dan kirimkan para ahli untuk melindungi mereka saat mereka meninggalkan 9 provinsi. Kalau tidak, dinasti Jiangku akan benar-benar hancur. Tiba-tiba, Jiang Henyuan berlutut di tanah dan memohon kepada Kaisar. Kaisar, kami mohon padamu. Serentak, semua orang dari dinasti Jiang berlutut. Petik 2. Ini. Melihat pemandangan itu, sang kaisar tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam situasi sulit yang tiada habisnya. Tunggu. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng berdiri tegak, menatap ke arah kerumunan, dan bertanya, apa maksud dari formasi keterikatan garis darah kerajaan yang baru saja kalian bicarakan?